Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Metro Training Center. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat simulasi DHCP server pada aplikasi Cisco Packet Tracer. DHCP sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan atau mengonfigurasikan IP address secara otomatis kepada klien dalam sebuah jaringan. Dengan adanya DHCP server ini, maka administrator jaringan tidak perlu repot-repot untuk setting atau untuk mengonfigurasi klien pada jaringan yang ia tangani, sehingga pekerjaannya akan lebih mudah dan lebih ringan. Baik, untuk membuat simulasi DHCP server ini, maka kita memerlukan beberapa perangkat. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebuah server, kemudian sebuah switch. Kita pakai switch 2960, kemudian beberapa klien. Pada tutorial kali ini saya menggunakan 4 klien. Kita tata dulu yang rapi. Kita tata dulu yang rapi. Kemudian kita sambung menggunakan kabel straight pada port fast Ethernet. Yang lain juga sama, kita sambung pada port fast Ethernet. Kita sambung menggunakan kabel cross pada port fast Ethernet. Selanjutnya kita akan ganti nama dulu pada display name yang terlihat. Ini di DHCP server, kemudian ini ada klien 1, klien 1, kemudian ini klien 2, berikutnya klien 3, dan yang terakhir klien 4. Oke. Setelah ini kita akan melakukan konfigurasi DHCP server pada server yang sudah kita siapkan. Caranya adalah kita klik pada server tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mengatur IP address pada komputer server. Baik, untuk IP address-nya kita klik desktop, kemudian IP configuration. IP-nya kita buat standar saja 192.168.1.1 dengan subnet mask otomatis. Subnet mask-nya otomatis seperti ini, 255.255.255.0. Setelah kita setting IP address pada port fast Ethernet komputer DHCP server, selanjutnya kita klik service-nya. Di sini kita akan menggunakan service DHCP. Jadi kita klik DHCP, kemudian kita on-kan, klik service-nya on, kemudian kita beri nama dulu, misalnya DHCP baru. Berikutnya default gateway, kita akan memberikan default gateway itu adalah IP address server tadi yang barusan kita isikan di sana. Jadi default gateway kita isi 192.168.1.1. DNS server boleh diisi, boleh tidak. Biasanya DNS server itu wajib diisi ketika servernya dan kliennya akan kita hubungkan juga dengan internet. Kalau tidak dihubungkan dengan internet, tidak diisi, tidak apa-apa. Misalnya dihubungkan dengan internet, kita bisa mengisikan DNS server sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP. Dan bisa juga menggunakan DNS-nya Google, misalnya 8.8.8.8 DNS-nya Google. Berikutnya adalah start IP. Start IP ini adalah IP yang akan kita berikan atau kita sewakan kepada klien. Tidak boleh sama dengan default gateway dan tidak boleh sama dengan IP address dari server itu sendiri. Jadi ini kita tidak boleh menggunakan angka 1 karena angka 1 sudah dipakai. Ini berikutnya adalah angka 2. Kita bisa menggunakan rank angka antara 2 sampai 254.
Untuk saat ini kita pakai angka 2 saja. Subnet masknya sudah tersetting otomatis. Kemudian maximum of user. Maximum of user itu adalah jumlah klien yang akan kita alamati. Di dalam contoh kita menggunakan 4 klien, sehingga Anda bisa menggunakan 4 saja, atau misalnya 10. Kenapa? Karena kalau kita isikan 10, nanti kalau kita tambahkan komputer lagi 1 atau 2, itu kita tidak perlu merubah konfigurasi, karena slot untuk IP address-nya untuk DHCP kliennya masih ada. Baik, selanjutnya kita klik ADD. Nah, ini sudah muncul ya DHCP baru. Settingannya nanti seperti ini. Baik, kita close dan kita akan mencoba apakah konfigurasi kita sudah berhasil atau belum. Caranya adalah kita lihat di ini masing-masing klien. Bisa kita lihat bahwa IP address pada klien 1 not set, artinya belum ada. Klien 2 not set dan klien-klien yang lain juga masih not set. Nah, supaya mendapatkan IP address dari server, maka kita harus request DHCP tadi dari klien 1. Caranya adalah kita klik klien 1, kemudian kita pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian klik DHCP. Nah, ini sudah masuk. Berarti untuk klien 1 mendapatkan IP address 192.168.1.1. Sudah. Berikutnya untuk klien 2 juga sama. Kita klik klien 2, klik desktop, klik IP configuration, kemudian DHCP. Ini sudah mendapatkan dan IP-nya adalah 192.168.1.3. Kemudian berikutnya klien 3 sama, klik desktop, klik configuration, klik DHCP. Ternyata sudah dapat juga. Kemudian berikutnya untuk klien terakhir, klik desktop, IP configuration, DHCP. Baik, sekarang semua klien sudah mendapatkan IP address, artinya dari semua klien ini sudah saling terhubung satu sama lain dan juga terhubung dengan server. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan ping dari klien 1 menjadi klien 2, dari klien 1 menuju ke klien 2. Apakah bisa terhubung dan bisa kita cek menggunakan perintah ping? Baik, kita coba. Kita klik klien 1, kemudian command prompt kita klik. Ini command prompt. Kemudian kita kasih perintah ping 192.168.1.3. 3.1.3. Ini adalah IP address dari klien 2. Enter. Baik, sudah terlihat bahwa paketnya sudah bisa dikirim, artinya klien 1 dengan klien 2 sudah terhubung. Alhamdulillah sudah berhasil, dan itu adalah cara bagaimana kita membuat simulasi DHCP server pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Mudah-mudahan tutorial ini berguna. Kita akan ketemu kembali pada tutorial-tutorial mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.